Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Coba kita mau beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita dong yang bersukacita. Haleluya. Sebenarnya kita semua bangkit berdiri. Kita mau beri salam sehat untuk saudara kita, rekan-rekan yang ada di samping kanan kiri, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari, untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Merasakan hadirat-Mu di tempat ini lebih lagi Tuhan Yesus. Walaupun cuaca saat ini tidak mendukung, tapi kami kan percaya Tuhan. Penyertaan-Mu selalu nyata buat kami, sehingga kami bisa ada di tempat ini. Ini semua berkat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Kau yang beracara di tengah kami Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini tidak seperti membawa kesembuhan yang daripada-Mu, membawa kelepasan yang daripada-Mu Bapa, dan diberkati oleh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk teman kami yang dalam perjalanan. Kiranya Kau percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini Tuhan. Berkumpul bersama kami Bapa, memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah henti-hentinya Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji menyembah-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Hidup
buat segala kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Lebih lagi kita sembah Dia. Kami sungguh Kau Allah yang dahsyat buat kehidupan kami. Kau Allah yang ajaib. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan di atas segalanya. Kau Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, yang bernafas menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan. Oh ya Rana Maya Sikaya Ramaya Takaya Ramaya Saka. Ikaya Ramaya Takaya Ramaya Sikaya Ramaya Si Jesus. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu Tuhan di atas pujian kami Tuhan. Di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Hinaya Ramaya Takasabaya Si Jesus. Hinaya Ramaya Takaya Ramaya 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 Sakaya Ramaya Si. Hinaya Ramaya Ramaya Takaya Ranana Namaya Sakaya Ranana Namaya Takaya Ranamaya Si. Hinaya Ranana Ramaya Takaya Ramaya Sakaya Ranana Namaya Sakaya Ranana Namaya Si. Hinaya Ramaya Si Kaya Ramaya 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 Si. Hikaya Ramaya Takaya Ramaya Takaya Ranana Namaya Si Kaya Ranana Ramaya Si. Ya Ramaya Si Kaya Ranana Namaya Sakaya
tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu di Mazmur 91 ini Tuhan terjadi di setiap umat-Mu ya Bapa di tempat ini. Engkau Bapa yang baik. Setiap proses yang kami alami, kami mau jadi pemenang ya Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau tetap bangkit di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami mengucap berkat atas Indonesia. Tuhan, kami percaya api kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan senantiasa menaungin Indonesia karena Indonesia ada di dalam genggamannya Tuhan. Indonesia ada di dalam pikirannya Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi. Indonesia tidak akan mengalami COVID-19 lagi. Indonesia sudah dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Api kemuliaan itu terus ada di Indonesia. Sehingga gereja-gereja Tuhan yaitu tubuh Kristus menjadi menyala-nyala di dalam Engkau ya Bapa. Pertobatan-pertobatan akan terjadi ya Tuhan. Bahkan kegerakan rohani itu ada di Indonesia ya Tuhan. Terus lawat Indonesia Tuhan. Lawat berkati Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia makmur, Indonesia jaya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami pembina, Gembala Rayon, juga gembala atas tempat ini, Bapak Rudi Siregar. Penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap gembala kami, dimanapun gembala kami melayani jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan akan pakai setiap Bapak gembala kami menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau senantiasa memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang datang sore hari ini beribadah. Berkat Tuhan selalu melimpah-limpah bagi setiap mereka ya Bapa. Tuhan berikan setiap umat-Mu roh pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Agar mereka lebih ngerti lebih dalam lagi Tuhan, bahwa kasih-Mu itu besar bagi setiap mereka. Terus Tuhan ajarkan setiap mereka selalu bersyukur kepadamu ya Bapa hari-hari ini. Setiap
pergumulan yang mereka alami saat ini boleh menjadi proses bagi setiap mereka Tuhan, setiap umat-Mu di tempat ini, sehingga mereka semakin bangkit dan menjadi pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang di bulan Februari ini berulang tahun. Tuhan, terus tambahkan kesetiaan, panjang umur, kesehatan lebih lagi bagi setiap umat-Mu yang berulang tahun di bulan Februari ini ya Bapa. Berkat Tuhan selalu melimpah-limpah baik jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa atas tempat ini Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan, usaha yang ada di tempat ini Kau berkati ya Bapa. Ruangan tempat ibadah kami ini ya Tuhan, Kau tahirkan, Kau kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di tempat ini, tabut Tuhan itu ada di tempat ini ya Bapa, sehingga kami bersama-sama memuji memuliakan nama Engkau ada di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa baru yang didatangkan ke tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, dari pendidikannya, dari kesehatannya dan tumbuh kembang mereka diberkati sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan mereka akan mengerti dan dengar-dengaran akan firman-Mu sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak, mari kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan itu turun atas Bapak Gembala kami, Bapak Rudi Siregar sore hari ini. Kami percaya pengurapan Tuhan itu terimpartasi juga setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terus Tuhan bawa gembala kami ini lebih naik lagi Tuhan, seperti burung raja wali Tuhan. Kami percaya apapun yang diperbuatnya gembala kami selalu berhasil. Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami dan ibu bersama-sama Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, sepakat sehati Tuhan melayani jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Jadikan Bapak Gembala dan Ibu menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan itu melimpah-limpah bagi Bapak Gembala kami dan Ibu. Begitu juga Tuhan Nathan Anes Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan di dalam pendidikan, di dalam pelayanan, di dalam masa mudanya ya Tuhan, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Allah itu nyata bagi anak-anak generasi Yeremia ini ya Bapa. Pakai anak-anak generasi Yeremia ini menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan setiap kami hati yang mengasihi Engkau lebih lagi. Hati seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, mendengarkan setiap sabdanya Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu kami boleh bertumbuh, kami merdeka, kami diperbaharui, kami dikuatkan, kami disembuhkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terus bawa setiap kami lebih lagi mendekat kepadamu hari-hari ini. Karena lewat firman-Mu kami boleh diubahkan, boleh diperbarui. Lewat firman-Mu boleh termeterai Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi saudara? Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan, serukan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan.
Lebih lagi buat Tuhan kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sama-sama kita sorakan buat Tuhan kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mau lebih lagi buat Tuhan kita? Amin. Coba kita mau bersorak buat Tuhan kita katakan, sebab namanya yang layak dipuji. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Terpuji-pujilah kau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yes. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Siap-siap buat Tuhan kita. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita serukan. Amin. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, saya mau lihat tangannya.
Amin. Sebelum duduk katakan, kamu orang-orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan menyaksikan VOP. Sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak? Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan?
Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Saya kita semua bangkit berdiri. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dari awal katakan dengan lembut. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saudara kasih dalam Tuhan, mari angkat tangan kita. Biar musik saja lunkan pujian ini. Arahkan tangan kita, kita akan berdoa bagi anak-anak kita. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami adalah milik-Mu. Anak-anak ini bersumber daripada-Mu. Anak-anak ini adalah anugerah kepercayaan Kau berikan bagi masing-masing keluarga jemaat-Mu Tuhan. Dan sore hari ini kami bawa mereka kepadamu. Hamba-Mu akan mengurapi anak-anak kami ini Tuhan. Biar hikmat, bahkan kecerdasan ilahi, kesehatan, kekuatan, kesempurnaan dari Tuhan, Tuhan limpahkan bagi anak-anak kami ini. Mereka adalah biji mata-Mu. Mereka memiliki ketulusan hati. Mereka boleh kesungguhan hati. Sejak dari ini Tuhan, mereka mengenal Engkau Yesus sebagai Allah Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya pengurapan-Mu turun bagi anak-anak kami. Oh, dengan lembut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkatilah hidupmu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Diberikan kesempurnaan, bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Segala kebutuhan keperluan anak-anak kami ini Tuhan, Kau Allah yang menyediakan bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama, bertumbuh sehat sempurna, dijauhkan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kecerdasan ilahi Tuhan berikan bagi dalam nama Yesus. Layaklah ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan segenap, ya Tuhan, anak-anak kami adalah milik-Mu. Bertumbuh sehat sempurna. Mereka yang akan mengerjakan, mereka yang akan melakukan, sejak dari kecil ini mengenal Engkau Yesus, Tuhan Bapa yang abadi bagi mereka. Dalam nama Yesus, ya terus bawa ajar anak-anak ini semakin dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. 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 Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak. Ayo puji Tuhan. Ayo puji Tuhan. Dengan sungguh-sungguh segenap hatimu. Nyatakan dengan segenap hatimu. Layak. Dipuji dan disembah dengan segenap. Mari bebaskan rohmu. Datang hampiri Tuhan. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku.
Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Sore hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini dengan satu tujuan untuk alami jumpa dengan Tuhan dalam hadirat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya setiap pujian yang kami naikkan adalah doa dan iman kami. Dan kesungguhan ketulusan hati kami menghampiri Tuhan. Tidak yang dapat membatasi untuk kami datang hampiri Tuhan. Baik tempat, waktu, situasi, kondisi apapun. Sore hari ini yang kami rindukan adalah pribadi-Mu memenuhi hidup kami. Ajar kami semakin mengerti akan hari yang kami lalui Tuhan. Apapun yang kami alami. Baik sukar, baik mudah, duka cita. Apapun Tuhan. Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Engkau mau melihat kami bertanding dengan sportif dengan cara yang benar. Hidup mengharapkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan hidup mengandalkan Tuhan. Dan tetap hidup melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu di bulan Februari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan biarlah ketika benih firman ini jatuh dan ditangkap dengan benar oleh umat-Mu. Maka setiap kami di tempat ini Tuhan akan angkat. Dan Tuhan akan berkati. Dan Tuhan akan sertai dan pimpin seluruh kehidupan kami. Dari saat ini sampai akhir kesudahan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik. Salam. Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman yang akan saya sampaikan adalah visi dalam pertemuan MDPC kemarin. Tema tahun ini adalah bangkit jadilah pemenang. Amin. Bangkit jadilah pemenang. Berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dan terus melekat kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, ada hal yang menarik perhatian saya ketika kemarin Gembala Pembina kita menyampaikan visi di bulan Februari ini. Memang cukup panjang, tapi yang saya tangkap yang juga Roh Kudus mau bagikan dan sampaikan, ingatkan kepada kita gerejanya di tempat ini, yaitu kisah di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Hagai. Saya akan sampaikan dan kita akan lihat dan kita akan belajar apa yang Tuhan maksudkan kepada bangsa Yahudi pada saat itu ketika mereka telah keluar dari pembebasan dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Nah, kita akan lihat bersama-sama, kita buka langsung di dalam kitab Hagai. Ya, kitab Hagai kita tidak baca semua, nanti saya akan sampaikan beberapa poin ya. Nah, melalui kisah dari Nabi Hagai ini kita akan belajar beberapa hal yang menjadi pokok yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel pada saat itu ya, sepulang mereka dari pembuangan Babel dan kembali ke Yerusalem. Dan kemudian Nabi Hagai mendapatkan pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada mereka pada saat itu, kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, kita akan lihat dulu situasinya, keadaan dan kondisi mereka saat itu di dalam melalui kitab Hagai ini. Kita lihat di dalam kitab Hagai 1 ayat yang ke-6. Kitab Hagai 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang.
Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, ini keadaan kondisi pada saat itu, ya. Keadaan kondisi bangsa Yahudi pada saat itu. Dan kemudian di dalam yang kedua, keadaan kondisi yang kedua di dalam ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sebab kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, dua hal ini yang menjadi situasi pada saat itu. Sehingga Tuhan memberikan pesan kepada, mengingatkan melalui Nabi Hagai kepada bangsa Yahudi, agar supaya beberapa hal yang diingatkan, dan bahkan di dalam ayat yang kelima dan ketujuh ini dua kali. Dan dikatakan di dalam ayat kelima, perhatikanlah keadaanmu. Dan kemudian ayat yang ketujuh juga, perhatikanlah keadaanmu. Dua kali pesan ini mengingatkan kepada bangsa Yahudi yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Nah, Tuhan menegur dan mengingatkan bangsa ini. Ya, tadi kita sudah lihat di dalam ayat ke-9b ini, ayat 9 dikatakan, oleh karena kamu mengharapkan banyak tetapi hasil sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta, oleh karena rumahmu yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Karena apa? Karena mereka mengabaikan, yaitu pembangunan rumah Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan menegur bangsa ini karena mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan menegur bangsa ini oleh karena mereka gagal di dalam mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan menegur bangsa ini oleh karena kesibukan mereka dengan urusan rumahnya masing-masing. Tuhan menegur bangsa ini oleh karena apa? Oleh karena rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Mereka abai dan mereka lalai dan mereka tidak lagi memperhatikan. Padahal dengan jelas bagaimana sesungguhnya Tuhan melepaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir masuk ke tanah perjanjian oleh karena penyertaan Tuhan. Akan tetapi apa yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan? Bahkan ketika mereka oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena ketidaktaatan mereka, oleh karena ketidaksungguhan mereka, yang pada akhirnya mereka juga mengalami penghukuman. Ketika pada akhirnya mereka harus diserahkan dan mereka tertawan dan mereka dibawa ke Babel, keluar dari tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan juga pada akhirnya mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Akan tetapi mereka juga tetap mereka lalai dan mereka abai. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukankah dahulu kita ini ada di dalam perbudakan dosa? Sebelum kita mengenal kebenaran, bukankah dahulu sesungguhnya kita akan mati dan binasa? Sebab upah dosa adalah kematian, kebinasaan, adalah maut. Dan kemudian kita masuk dalam fase kehidupan atas kasih karunia Tuhan. Kita dilepaskan dan kita dibebaskan dari belenggu dosa. Dan kita menerima anugerah keselamatan Kristus yang telah mati bagi saudara dan saya disalibkan. Demi dan untuk memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Saudaraku, bangsa yang tertawan ini dari Babel masuk dan kembali di bawah Tuhan ke Yerusalem. Tapi mereka tetap abai. Saudaraku, saya mengingatkan kepada kita, jika kita telah dibebaskan dan jika kita telah dilepaskan dari belenggu dan kita telah menerima anugerah keselamatan itu, jangan sampai kita menjadi Kristen-Kristen yang mengabaikan apa yang sesungguhnya Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Kehidupan saudara dan saya bukanlah kehidupan yang berkebetulan dengan tidak memiliki rencana dan tujuan tertentu. Apalagi sering saya katakan, kalau sampai saat ini saudara dan saya masih hidup dan dapat melewati masa pandemi, bahkan pada saat itu mungkin kita mengalami seakan-akan hidup kita seakan-akan selesai. Dan kita dalam kecemasan dan ketakutan, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Mungkin karena sakit pada saat itu yang kita alami. Kesusahan, kesulitan yang kita alami dalam masa-masa pandemi. Belum selesai masa pandemi, kita juga diperhadapkan dengan prediksi situasi keadaan ekonomi yang sedang tergoncang secara global. Jika kalau sampai saat ini saudara dan saya masih tetap ada, Tuhan punya rencana dan tujuan bagi setiap kita. Katakan amin. Begitu juga ketika bangsa Yahudi ini, mereka ketika kembali ke Yerusalem, Tuhan juga punya rencana bagi mereka. Bukan sekedar mereka dilepaskan, dibebaskan dan kembali ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Yang mengerti katakan amin. Jangan melotot gitu dong. Tapi kita renungkan dengan baik. Kita mengerti dengan baik. Maka dikatakan pada saat itu apa yang terjadi kepada bangsa ini. Mereka menabur banyak tapi bawa pulang sedikit. Mereka makan tidak pernah kenyang. Mereka minum tidak pernah dipuaskan. Mereka bekerja akan tetapi mereka bekerja menghasilkan sedikit. Mereka bawa pulang semuanya lenyap. Mereka mengharapkan banyak tapi menghasilkan sedikit. Bawa pulang ke rumah semua dihembuskan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini. Dan dia katakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan menegur karena kelalaian mereka. Tuhan menegur karena mereka disibukkan dengan hal yang kepentingan diri sendiri. Dan melupakan, mengabaikan pembangunan rumah Tuhan pada saat itu. Mereka sibuk dengan urusan rumah sendiri-sendiri. Saudara kekasih dalam Tuhan. Pesan ini juga merupakan pesan bagi setiap kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Pesan ini menjadi pesan bagi kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin jika hal itu atau hal-hal itu yang kita alami hari-hari ini sudah bekerja keras, sibuk, sampai mungkin lupa waktu. Sudah dengan segala usaha, tetapi hasil usaha tidak maksimal. Dibawa pulang sedikit, bahkan tidak mencukupi. Makan gak kenyang, minum tidak puas, bawa upah pulang tapi tidak mencukupi. Pundi-pundi yang bolong. Banyak pengeluaran-pengeluaran, sakit penyakit, ditipu, dicuri, dan upah, dan semuanya hilang. Tidak ada yang tersisa. Saudara kekasih dalam Tuhan. Apabila hal ini yang ada di dalam kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita sadari. Seperti peringatan yang dikatakan, perhatikanlah dirimu dan perhatikanlah keadaanmu. Mari kita introspeksi diri, saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin selama ini kita terlampau egois. Mungkin selama ini kita terlampau mementingkan diri kita sendiri. Hanya sekedar untuk kepentingan makan dan minum. Dan apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai.
dan mengabaikan kepentingan membangun rumah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apa maksudnya dalam hal ini, saudara kasih dalam Tuhan? Membangun rumah Tuhan berbicara tentang bagaimana saudara dan saya, yaitu membangun manusia rohani kita, katakan amin. Tubuhmu, hidupmu adalah bait suci Allah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, bantu saya, Richard. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang pertama, apa maksud daripada pembangunan rumah Tuhan ini? Pesan dari kitab Hagai ini mengingatkan kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi untuk membangun manusia rohanimu. Dalam segala keadaan situasi baik buruk, sehat, sakit, menangis, duka cita, tertawa, semua yang kita alami harus kita hadapi. Katakan amin. Dan ketika kita diperhadapkan kepada hal yang demikian, maka baiklah kita melihat dan memandangnya dalam perspektif Allah. Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan amin. Maka itu sebabnya camkan ini, saudaraku. Perhatikan. Terkadang Tuhan memakai setiap peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak kita harapkan atas hidup kita terjadi. Namun sesungguhnya semua itu untuk menguji kualitas imanmu. Semua itu untuk melihat pertumbuhan dan kedewasaan rohanimu. Untuk supaya semakin serupa segambar dengan Kristus. Katakan amin. Yang kedua, pembangunan rumah Tuhan atau bait suci yang kedua, itu prioritas yang bergeser, di mana lebih tertarik kepada kesenangan pribadi daripada melakukan pekerjaan Tuhan. Dan jika itu yang terjadi atas hidup kita, maka sadari kegagalan ini dan berupaya untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ketika mungkin kita menemui rintangan dalam situasi tertentu, jangan mengecilkan hatimu. Dan jangan putus asa. Akan tetapi berlakulah taat dan setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, berlaku setia dan taatlah dan jadilah menjadi pelaku kebenaran. Maka saya percaya apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, sesungguhnya engkau sedang mengabdi, melakukan dan mengerjakannya bagi Tuhan. Katakan amin. Membangun rumah Tuhan bait suci adalah pekerjaan Tuhan. Perhatikan, pekerjaan Tuhan. Ambil bagianmu. Ambil bagianmu. Ambil bagianmu. Ambil bagianmu. Bagaimana supaya amanat agung Tuhan Yesus Kristus
genapi. Dan kita menjadi pelaku dan mengerjakan. Memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Katakan amin. Sampaikanlah itu kepada segala makhluk di atas muka bumi ini. Dan Tuhan memberi satu kepastian bagi mereka yang melakukan dan mengerjakannya. Seperti dalam Injil Matius 28 ayat 20 dikatakan, Aku akan menyertaimu sampai akhir kesudahan. Katakan amin. Terkadang orang Kristen itu terlampau berpikir sederhana dan simpel. Karena begitu sederhana dan simpelnya cara-cara kita datang kepada Tuhan. Seakan-akan tidak ada usaha pengorbanan yang perlu lebih kita lakukan. Hanya saja seperti ini. Misal kita datang beribadah, mandi, ya udah jalan berangkat ada ke gereja. Coba kalau yang di luar sana ada waktu-waktu khusus. Ya, jam-jam khusus. Ya. Waktu-waktu khusus, jam-jam khusus, keadaan-keadaan yang khusus. Harus ini, harus itu. Tidak boleh kalau tidak harus ini, kalau tidak harus itu. Maka Tuhan sebagaimana mengingatkan melalui nabi-nabi Hagai kepada bangsa Yahuda pada saat itu. Supaya mereka tidak abai untuk membangun rumah Tuhan, bait suci Allah yang sudah diruntuhkan. Jangan sampai kita abai dan lalai membangun bait Allah. Katakan amin. Hidup saudara dan saya adalah bait Allah. Di mana Allah bertahta, bersekinah di dalam diri kita. Dan ketika kita mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita beroleh anugerah keselamatan, janji kehidupan, bukan di dunia ini saja, tapi kepada kehidupan yang kekal. Namun begitu banyak orang-orang Kristen yang abai dan lalai untuk hal ini. Bahkan pun tidak akan pernah terpikirkan mungkin bagi mereka. Karena kesibukan, karena situasi-situasi yang mereka sedang hadapi. Yang penting saya selamat, yang lain mah masa bodoh. Yang penting saya masuk surga, yang lain mah gue gak peduli. Maka ya saya tidak tahu. Minimal dalam skop rumah tangga kita. Bagaimana keluarga kita, suami kita, atau anak-anak kita, atau istri kita, atau keluarga orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa kita peduli kepada mereka? Kemanakah mereka? Apakah mereka tetap melakukan kebenaran? Atau kita hanya sekedar, maaf saya bilang, ketika menikah, yang diharapkan satu pasangan rumah tangga adalah keturunan, anak. Dikasih keturunan dan anak. 1 kepengen 2, 2 kepengen 3, 3 kepengen 4, 4 kepengen 5, 5 kepengen 6. Karena anak itu adalah kekayaan Hamoraon. Tapi ketika diberikan itu, apa tanggung jawab kita? Pernah kita kepikir kemanakah mereka, anak-anak kita? Atau mereka yang ada di sekitar kita? Apakah mereka tetap di dalam iman percaya mereka? Apakah mereka tetap mencari Tuhan? Apakah mereka tetap sungguh-sungguh di dalam iman percaya mereka? Ataukah mereka hanya sekedar sebagai orang Kristen yang tidak melakukan dan tidak mengerti akan kekristenan mereka? Karena apa? Kesibukan. Karena apa? Situasi yang dihadapi.
Karena apa? Tadi saya bilang, sangat sederhananya bagaimana cara datang kepada Tuhan bagi orang Kristen. Seakan-akan tidak ada energi dan apa yang harus kita lepaskan untuk datang mencari Tuhan. Karena sangat sederhana dan gampangnya, mudahnya. Dan seakan-akan kita buat Tuhan kita Tuhan yang sangat murah. Padahal kita ngerti kan? Saya selalu katakan, Yesus mati di kayu salib untuk siapa? Untuk diriku. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan tahu bahwa Allah itu menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar datang kepadaku, tapi dia mati bagi saudara dan saya. Kalau untuk orang yang katakanlah membantu atau menolong kita oleh karena ada hal yang kita sudah lakukan, itu normatif biasa. Tetapi tidak ada yang kita lakukan kecuali percaya, namun di dalamnya kita beroleh kasih karunia. Itulah anugerah. Amin. 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 Mari kita pahami ini, saudara kasih dalam Tuhan. Ambil bagian di dalamnya. Bagaimana kita supaya amanat agung tersampaikan kepada segala makhluk di atas muka bumi ini. Dan Tuhan memberikan kepastian. Jangan khawatir, jangan takut. Aku memberikan Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin saudara dan saya. Jadi lakukanlah. Membangun rumah Tuhan, bait suci. Mengerti ada pekerjaan Tuhan yang harus kita ambil menjadi bagian kita. Dan kalau saya katakan kita memiliki paradigma dan konsep yang seperti ini, maka saya yakin bangku yang kosong ini akan penuh dengan jiwa. Tuhan percayakan 2 tempat. Sesungguhnya seharusnya kita berbangga akan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan bukan menjadi sesuatu yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Tetapi justru Tuhan memberikan satu apresiasi bagi kita. Ketaatan kesetiaan kita melayani Tuhan. Oleh karena bagaimana kita memiliki konsep cara berpikir untuk menyelesaikan amanat agung. Supaya mereka yang belum diselamatkan, mereka diselamatkan. Dan gereja adalah satu tempat di mana jiwa-jiwa mereka-mereka untuk bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan menerima dan diajar, dididik dan dimuridkan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Saya percaya tempat ini akan penuh. Hotel Aston akan penuh. Kalau kita punya paradigma berpikir yang demikian. Bahwa bagian yang kita lakukan atas kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan. Tidak ada pengorbanan yang kita lakukan. Gratis. Namun janganlah kita mengabaikan, menyederhanakan bagaimana penghormatan kita kepada Tuhan. Dengan tidak berlaku setia dan taat. Dan dengan tidak sungguh-sungguh menghidupi keselamatan itu. Dengan mengabaikan orang yang di luar. Yang belum menerima keselamatan. Sebab itu sore hari ini. Siapapun yang ada di tengah-tengah saudara. Yang belum hidup sungguh-sungguh. Itu adalah bagian. Siapa? Bagian siapa? Bagian pelayan? Bagian pelayan? Tidak ada yang berani menjawab. Bagian siapa? Mari. Kerjakan, lakukanlah bagian kita. Katakan amin. Saudaraku, melayani Tuhan akan mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera. Saudara lihat di dalam HG 2 ayat 19 sampai 20, tolong bantu cat. Melayani Tuhan akan mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan. HG 2 ayat 19 dan 20 berkata demikian.
Baik, kita 2 Korintus, HG 2 ayat 19 sampai 20. Ya, baik. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-12, ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Lanjut. Apakah benih masih tinggal tersimpan dari lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? 3, 2, 1. Mulai dari hari ini Tuhan akan memberkati dan memberikan berkat bagi saudara dan saya. Katakan amin. Mari, pembangunan bait suci mendatangkan berkat Tuhan. Lantas kemudian yang ketiga, saudaraku kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yaitu spirit semangat pribadi yang sudah dibaharui. Paradigma yang sudah diubahkan. Rohani yang sehat, hati yang sehat, pikiran yang sehat, pasti memikirkan keberlangsungan, keselamatan umat manusia. Katakan amin. Sekali lagi, spirit dan semangat yang sudah dibaharui. Manusia rohani yang sudah dibangun dari sehari ke sehari semakin disempurnakan. Memiliki hati yang sehat, rohani yang sehat, pikiran yang sehat, pasti memikirkan keberlangsungan karya keselamatan. Amin. 3D, saudaraku, di dalam satu buku saya baca, minimal 3 hal yang menjadi bagian yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Yaitu 3D, ada namanya doa, ada namanya daya, dan ada namanya dana. Yang mari katakan amin. Meski di tengah resesi, kita tidak boleh berhenti untuk menabur, katakan amin. Tidak boleh berhenti untuk menabur, katakan amin. Dan bukan berhemat dengan cara yang salah. Kita diminta untuk memberi dengan kemurahan hati. Gembala pembina kita sudah mengajarkan hal ini. Memberi dengan kemurahan, dalam kemurahan hati. Persembahan kepada Tuhan berupa ucapan syukur kita. Persembahan kita berupa penyembahan kita. Persembahan kita berupa taat melakukan firman Tuhan. Persembahan kita berupa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan persembahan materi, yaitu bagian untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan khusus, persepuluhan, dan yaitu buah sulung. Yang mengerti katakan amin. Saudara, mengembalikan persembahan adalah bukti akan ketaatan kita kepada Allah melalui wadah, yaitu gerejanya, di mana saudara dan kita tertanam di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Persepuluhan dan buah sulung, hasil pertama dari penghasilanmu adalah persembahan yang dilakukan bukan dengan paksaan, akan tetapi dengan kerelaan hati, dengan sikap memberi, dengan kemurahan hati. Sebab Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang bermurah hati bagi saudara dan saya. Memberi bagi pekerjaan Tuhan tidak membuat saudara dan tidak akan membuat kita miskin. Memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan tidak akan membuat saudara menjadi kelaparan. Dan tidak akan membuat saudara untuk berkekurangan. Dan tidak ada satupun di Alkitab mencatat ketika mereka memberi bagi hambanya sebagai wakil Tuhan. Ketika pada keadaan pada bangsa Israel pada saat itu. Seperti kepada Elia. Seorang janda yang memberi dan mengutamakan hamba Allah pada saat itu. Dan apa yang Alkitab katakan? Apa yang dia miliki tidak berkesudahan dan tidak habis-habis.
Dan dalam perjanjian baru bagaimana Yesus juga memperhatikan sikap seorang janda yang memberi dari segenap segala penghasilannya. Yang mengerti katakan amin. Dan Maria yang memberi yang terbaik dengan mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu yang begitu mahal. Dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah bagaimana dia punya sikap memberi dengan kerelaan hatinya. Dengan ketulusan, kesungguhan hatinya karena mengerti. Di dalam perspektif yang tadi saya katakan. Katakan amin. Mazmur 37 ayat 25-26 tolong bantu cat. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26 sebagai ayat dalam poin yang ketiga ini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dahulu aku muda, sekarang tetapi atau tiap hari apa? Dan apa? Dan anak cucunya kenapa? Katakan amin. Berapa banyak saudara percayakan hal ini? Enggak banyak ternyata. Berapa banyak saudara percayakan hal ini? Anak cucumu bahkan kita akan menjadi berkat. Saudaraku, sebagai penutup, mari bangunlah bait Allah. Bangunlah terus manusia rohanimu. Ambillah bagian dalam karya penyelamatan manusia. Supaya datang dan percaya kepada Kristus Tuhan. Dan jangan berhenti untuk menabur. Dan jangan berhenti untuk memberi. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, setiap pemberianmu, baik ucapan syukur, persepuluhan dan buah sulung, adalah bentuk ketaatanmu kepada Tuhan melalui gereja di mana saudara diberkati dan tertanam. Katakan amin. Dan saya percaya 2 tempat yang Tuhan percayakan bagi kita. Tadi saya katakan ada doa, ada daya. Doa saya percaya saudara pasti berdoa untuk itu. Daya adalah tenaga. Siapakah yang tergerak untuk ini? Dan yang ketiga, dana. Siapakah yang tergerakkan hal ini? Mari, ambillah bagian di dalamnya. Sebab Tuhan sudah sedemikian sangat memberkati kehidupan kita. Amin. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan sore hari ini memberkati engkau. Dan berbahagialah setiap mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagiku. Biarkan musik, imam musik saja nyanyikan pujian dari awal. Ada yang terlewatkan minyak. Ya Tuhan, terus dengan sikap menyembah. Oralabash, oralabash, shanaralabah. Mari dengan sungguh-sungguh. Mari dengan sungguh-sungguh
Oh Yesus, tak ada yang tersembunyi bagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus Tuhan akan pakai melalui hidupmu. Tuhan akan pakai dalam nama Yesus. Terus lakukan, kerjakanlah dalam nama Yesus. Ya Tuhan, terus lakukan. Terus Engkau sudah dipulihkan, Engkau sudah disembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai Engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus sejemput para pelayan Tuhan. Ya, Yesus. Oh, mari tundukkan kepalamu sejenak, pejamkan matamu. Pesan firman Tuhan sudah disampaikan. Dan bahkan saat ini kita akan duduk makan sehidangan dengan Tuhan yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus ini adalah persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Dan perjamuan kudus ini adalah sebagai satu peringatan, sebagai satu sarana peringatan bagi kita akan karya Allah lewat Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa. Dan perjamuan kudus ini adalah merupakan sarana kita untuk memberitakan kematian Kristus kepada banyak orang. Dan perjamuan kudus ini adalah satu sikap kita mengucap syukur kepada Allah melalui karya penyaliban Kristus Yesus yang mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari terus bangun manusia rohanimu. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan berilah kepadanya taat dan setialah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami sambut perjamuan kudus ini Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selidiki amin Tuhan. Lihat hati, Ya Yesus. apakah ku sungguh mengasihi Oh Yesus. Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. menilai hidupku Kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah-Mu Tuhan. tersembunyi bagi Telah kulihat. aku lihat Amin. kebaikan Ya Tuhan Yesus. tak pernah habis. Hidupku ku berjuang sampai akhir. Yang sudah dapat roti bangkit berdiri. Dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Mari angkat roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah memberkati kami. Firman-Mu telah memulihkan kami. Firman-Mu telah membangkitkan kami. Firman-Mu telah menghidupkan kami. Dan firman-Mu telah memberikan semangat, gairah dan antusias bagi kami. Untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan. Yaitu memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu ini Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman-Mu hari ini dan ke depan. Nama-Mu dipermuliakan atas kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama mewakili seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sore hari ini memberkati jemaat GBBKP Aston dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Firman-Nya begitu indah yang membangkitkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Pak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan WBI pukul 11 melalui aplikasi Jom. Hari Rabu ada menara doa pukul 19 masih melalui aplikasi Jom. Info cool. Hari Kamis ada Kul Eklesia 1 PIP di rumah Ibu Rita pukul 19. Hari Kamis ada Kul Bible Cikarang masih melalui aplikasi Jom pukul 19. Hari Kamis ada Kul Daud di rumah
Bapak Tian atau di rumah Yosea Lau pukul 19. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory di rumah Opung Clara pukul 19. Hari Jumat ada Kul Eklesia 2 masih di Jeruk Raya pukul 18. Hari Sabtu kita tetap ada doa fajar pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Informasi yang penting diperhatikan hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, ibadah kita masih di Ruko Kenari. Ibadah dilaksanakan 1 kali, pukul 16 sampai 17.30 dan disertai dengan sekolah minggu. Demikian pengumuman ini, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita memberi. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang menguatkan, membangkitkan semangat rohani kami terus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapa dalam surga, di saatnya juga kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus, baik yang akan memberikan persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan terlebih persembahan buah sulung. Kalaupun nanti ada perpuluhan Bapak, berkati setiap kami malam sore hari Tuhan. Berkati berlimpah-limpah apa yang kami berikan untuk perlebar kerajaan surga dan kuduskan dan sucikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu. Tanganmu menyertai. Tangan Tuhan yang menyertai, melindungi setiap engkau. Daripada malapetaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih sungguh-sungguh katakan kepada Dia. Kiranya yes, Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyertaimu, memimpin seluruh hidupmu. Usaha pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan kesakitan tidak menimpa aku. Pulanglah, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai dari sore malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nanawan dan meminta bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.